Shalom, datang dan saksikanlah Ekumene Choir Konser. Konser paduan suara mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta yang akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 6 sore bertempat di Function Hall Mall Arta Gading lantai 5 dengan tema Dwi Pantara. Konser ini merupakan konser penerimaan anggota baru Ekumene Choir yang akan berkolaborasi dengan anggota lama. Jangan lupa catat tanggalnya dan pastikan Anda hadir pada tanggal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam episode 666, 666. Dari pria usia 44 tahun di Bekasi. Cuma mau kasih saran, buatkan program doa malam khusus calon pengantin. Selama masa konseling pranikah agar ada screening langsung dari Tuhan Yesus, biar pasangan muda terhindar dari suami jahat, seperti agar pasangan muda tidak dari suami jahat. Seperti saya yang baru bertobat di umur 43. 20 tahun pernikahan dan hal ini membuat banyak kehancuran pada jiwa dan kesehatan mental istri. Supaya jangan pilih pria yang jahat seperti Anda. Wah, ini kejujuran yang hebat ya. Kejujuran yang luar biasa. Doa malam khusus calon pengantin mestinya tidak perlu. Bisa doa hari Jumat. Calon pengantin doa hari Jumat. Nanti dalam doa itu Jumat malam jam 6:30 Roh Kudus akan bicara. Makanya kalau orang bergaul dengan Tuhan itu pasti mendapatkan atau memiliki kepekaan memilih teman hidup. Oke, pria usia 61 tahun di Denpasar. Salam Pak Eras, Truth ID ini mengubah dan menyelamatkan banyak pasangan rumah tangga, orang muda dan keluarga-keluarga. Ini sudah terbukti. Nah, bagaimana Pak mengenai GSKI di daerah cabang-cabang? Apakah mereka submit kepada gembala senior sehingga semua ada dalam atmosfer kesucian sesuai pengajaran gembala senior? Bagaimana kalau ada gembala cabang yang pernah berselingkuh dengan jemaat dan itu sudah menjadi cerita di antara jemaat, tetapi gembala cabang tetap seperti orang suci dan tidak merasa bersalah. Belum lagi pengajaran dan nyanyian yang tidak sejalan, tidak senapas dengan 3 pilar GSKI. Sekalipun ada pertemuan sivitas akademika, gembala cabang, pelayan dan lain-lain, setiap hari Jumat di lingkungan GSKI sangat luar biasa untuk tujuan pelayanan sesuai keinginan Tuhan. Bagaimana mencegah unsur asing menyusup dalam pelayanan di lingkungan GSKI selain dari memiliki prime time ketemu Tuhan dan terus belajar firman Tuhan agar memiliki kecerdasan roh yang benar. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Berjalan terus selalu Truth ID bersama Elohim Yahweh baik keselamatan orang. Bapak usia 61 tahun sudah pasti cukup tua dan punya pengalaman. Saya mengakui yang Anda tulis ini tulus murni tajam. Dan saya juga harus jujur mengakui betapa sulit dan beratnya perjalanan hidup saya sebagai ketua sinode. Di sinode baru di mana banyak penggabungan. Dan tidak sedikit pendeta-pendeta yang menggabung memang belum bertobat dengan sungguh-sungguh, belum memiliki ketertundukan, penundukan diri, submission kepada saya. Nah sekarang baru saya akan benahi pada bulan-bulan belakangan ini, coba seragamkan lagu. Tapi sebenarnya masalahnya bukan di lagu, masalahnya di spirit atau gairah rohani. Kalau mereka tidak dewasa, ya tentu tidak bisa. Kalau tidak dewasa tentu tidak bisa. Masalahnya bukan hanya lagu itu.
Saya masih menjumpai pendeta-pendeta yang merasa diri punya ilmu, punya kemampuan, punya kerohanian, punya kesucian atau apapun yang dia anggap tidak cukup, tidak perlu membuat mereka submit kepada ketua sinode. Dan itu menjadi pergumulan dan doakan agar ada keseragaman di GSKI. Maklum kalau masih ada kekurangan-kekurangan seperti ini. Terima kasih untuk kesaksian yang telah dikemukakan bahwa Truth ID mengubah banyak orang. Kiranya suara Bapak didengar oleh pendeta-pendeta GSKI dan pendeta-pendeta di luar GSKI agar sungguh-sungguh hidupnya dapat menjadi berkat bukan jadi batu sandungan. Oke, amin. Pria usia 33 tahun. Pak gimana saya ini Pak? Pengen hidup bener aja, susah betul Pak. Pak, saya suka dengar Abam, suka juga dengar khotbah Pak Eras yang lainnya. Tapi suka juga berbuat dosa. Tobat sehari doang. Berbuat dosa 29 hari. Parah bener Pak. Karena saking greget dengan tingkah ini kadang sampai bicara kasar sama diri. Maaf ya Pak. Sampai memaki diri. Saya sudah coba ikuti saran Pak Eras, ikuti khotbah Pak Eras, doa. Tiap pagi ada jam doa sendiri. Saking setia sama Abam sampai hafal Pak. Tapi ya terus terang kadang-kadang aja doanya Pak. Terintimidasi pikiran. Berbuat dosa aja doa-doa. Begitu Pak suaranya. Bingung. Tapi serius Pak Era, saya benar-benar pengen hidup benar. Tapi kalah terus sama daging. Bantu doa ya Pak. Makasih Pak, saya selalu jangan pulang ke rumah Bapak dulu ya Pak. Bro, umurmu 33 tahun, benih yang kau miliki bagus. Kamu akan bisa menaklukkan dan mengalahkan kedaginganmu. Kamu pasti akan bisa. Kamu kuatkan tekadmu untuk itu. Jangan ada pangkalan di dalam dirimu supaya iblis tidak bisa mendaratkan. Pangkalan nafsu daging, nafsu seks, gila hormat. Kita bisa melepaskan itu berkata, aku tidak mau. Nah doa itu menguatkan. Jadi kalau kamu kadang-kadang doa, kadang-kadang tidak, ya pastilah kamu roboh. Yang berdoa saja bisa roboh, apalagi yang tidak berdoa. Sekarang ayo mulai tekun doa, membaca Alkitab, mendengarkan CD khotbah. Jangan bergaul dengan orang yang salah. Jangan nonton film yang membuat kamu tidak takut akan Allah. Walaupun bukan film porno, tapi memuat adegan-adegan yang merangsang libido. Harus kamu jauhi. Dan itu harus kamu tekati. Kalau tidak nekat, kamu gak bisa hindari dosa itu. Selamat berjuang nak. Tuhan berkati. Dari wanita usia 47 tahun sudah menikah. Salam Pak Era, saya mau tanya. Dulu saya Muslim, saya menikah dengan orang Kristen. Saya ikut Tuhan Yesus baru 5 tahun ini. Saya pernah dijumpai dengan Tuhan Yesus dan sampai sekarang perubahan dalam diri beda seperti dulu. Dan setiap kali berdoa kenapa saya selalu menangis ya Pak. Teringat perbuatan Tuhan dan kebaikan Tuhan saya selalu teringat terus. Dan setiap kali saya berdoa. Dan kalau saya bekerja, kalau setiap pagi di tempat kerja ada kebiasaan doa pagi. Di tempat kerja kami, kalau saya memimpin doa saya juga menangis depan teman-teman kerja. Dan bos saya sebenarnya malu Pak, tapi bagaimana lagi? Memang saya tidak bisa tutupi Pak, mohon sarannya. Dan doanya Pak Erasus, maaf kalau terlalu panjang. Oh enggak panjang nak. Tuhan memberkati ibu ya, masih udah usia 47 tahun. Jangan dibiasakan doa mesti nangis. Nanti akhirnya kita jadi kejiwaan. Nangis tidak salah tapi jangan jadi kejiwaan. Dan saya ingatkan kalau doa selalu nangis nanti orang jadi muak. Orang jadi muak. Orang juga tidak suka ya. Anda berdoa selalu nangis. Ya. Itu jawaban saya. Nangislah pada waktu yang tepat dalam ketulusan. Doa itu dialog, percakapan dengan Allah. Kita tidak selalu menangis ketika bercakap dengan orang tua. Demikian pula dengan Tuhan. Walaupun dengan Tuhan kecenderungan nangis akan lebih kuat dan lebih dominan. Tapi tidak selalu. Ya, kontrol diri, jangan melankoli sehingga emosi perasaanmu lebih maju dari ketulusanmu.
Tuhan memberkati. Dari wanita usia 41 tahun ibu rumah tangga. 9 tahun yang lalu saya mengenal suami dan sekarang sudah punya 2 anak. Dilema setelah dengar khotbah di TikTok tentang perzinahan. 2 tahun 2019 dulu, tahun 2013 sebelum aku ketemu suami saya, dia berstatus suami yang ditinggal istri dengan laki-laki lain. 3 tahun sebelum saya ketemu. Akhirnya singkat cerita saya terus bergumul bahwa kalau Tuhan memang ini adalah hubungan perzinahan, tunjukkan padaku apa yang harus saya lakukan. Akhirnya singkat cerita jam 4 subuh saya bingung doa. Saya bangun doa. Setelah itu hati saya tergerak untuk mengambil ponselnya dan saya buka-buka Facebooknya. Dan aku menemukan chat-chat mesranya dengan semua perempuan lain. Tapi waktu itu saya nggak bisa marah. Saya cuma bilang ke dia bahwa aku janji kamu tidak akan kehilangan orang yang kamu sayangi. Dalam kurung dia, tapi dia ngomong, aku tidak bisa pisah sama kamu. Hati aku sudah bulat untuk meninggalkan dia. Dia wanita lain. Tapi hati kecil saya berkata bahwa kalau kamu tinggalkan dia, otomatis dia tetap hidup dalam dosa. Terus saya ngomong sama dia, mau enggak kamu dibaptis? Karena dia cuma berKTP Kristen, dulunya enggak pernah ke gereja, apalagi baca Alkitab. Setelah SMA saya baru injak gereja Pentakosta. Nah, kalau misalnya dia nanti menyerahkan dirinya dibaptis, terus apakah kami tetap dalam perzinahan atau sudah bebas dari zina? Kami belum menikah resmi, tapi kami baru nikah adat. Kalau suku Toraja ada namanya nikah adat, artinya belum resmi secara hukum. Pertanyaannya, apakah dia termasuk orang yang tidak beriman atau bagaimana? Oke, 1 Korintus 7 ayat 13-16. Oke, begini. Dia sudah cerai dengan istrinya yang dulu. Dan karena ditinggal oleh istri yang dulu. Dan istri yang dulu sudah hidup bersama dengan pria lain. Tetapi yang jadi masalah ini dia mesra-mesraan dengan perempuan lain. Ini yang jadi masalah. Laki kamu ini sakit jiwanya. Tapi belum parah sekali. Jadi menurut saya nasihat yang saya bisa berikan, ajak dia bertobat. Lewat Truth ID dia akan tergiring, terbimbing. Masa lalu lupakan, minta pengampunan Tuhan, minta pemutihan Tuhan, dan hiduplah bersama dengan dia sampai Tuhan datang kembali dan membesarkan anak-anakmu yang sudah kamu lahirkan bersama dengan pria ini. Masa lalu sudah lupakan saja. Jadi kamu sudah hidup dengan dia dan sekarang sudah punya 2 anak. Jadi dosa masa lalu diakui, minta ampun, lalu selesai. Jangan lagi berbuat dosa lalu nikah lagi. Wah, itu kutuk. Oke? Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan, Tuhan memutihkan hidupmu. Ya, itu jawaban saya. Nikah adat kalau disertai dengan pemberkatan gereja, itu sah secara hukum. Karena pemberkatan gereja itu pengesahan secara hukum. Pemerintah hanya mencatat. Tetapi ini bukan masalah. Sebaiknya kamu berdua bertobat mencari Tuhan. Diberkati di gereja. Kalau sudah, catatkan di catatan sipil. Jika serius mau hidup bersama. Ya, seperti yang dikatakan suamimu, bahwa kamu menjadi pilihannya. Begitu ya. Dia tidak mau pisah ya. Oke. Dia mau dibaptis. Ya. Dia nanti mau menyerahkan dirinya dibaptis. Apakah mau hidup bersama? Ya udah. Saya kira hiduplah bersama dalam pertobatan yang sejati. Jangan terintimidasi dengan masa lalu. Tuhan berurusan dengan kita hari ini dan bisa menjadi apa kita nanti. Ya, hidup dalam ketaatan dan kesucian mulai sekarang. Dari pria Karangrejo, Solo. Saya sudah stroke 10 tahun, mohon doakan agar sembuh. Semua normal kembali. Tuhan Yesus ampuni saya, beri saya sembuh. Dari stroke 10 tahun. Bapa di surga, pria di Karangrejo, Solo ini
Aku serahkan di dalam tangan Bapa, beri kesempatan dia sembuh. Tidak ditulis berapa usianya, engkau kenal dia. Saat ini saya berdoa untuk kesembuhan pria ini. Dan kalau dia sudah sembuh, biar dia ingat bahwa melalui Abam, Bapa memberikan kesembuhan kepada pria ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari wanita usia 15 tahun, pelajar Om Eras, ada seorang hamba Tuhan. Beliau ini sangat percaya sama ketua misinya. Jadi apa yang dia dapat dari ketua tim misinya, dia katakan ketika dia khotbah. Jadi waktu beliau dapat api dari ketua misi tersebut, api istilahnya. Pertanyaan saya, apakah api dari misinya itu benar? Lalu apa gereja yang beliau pimpin tidak ada api Roh Kudus? Apakah ketua misinya itu, apakah api dari misinya itu benar? Benar tidaknya api dari misinya tergantung kelakuan perbuatan orang tersebut. Kalau hamba Tuhan tersebut hidup benar, hidupnya menjadi berkat, apinya pasti benar. Maksudnya api itu semangat, gairah, pengurapan. Lalu apakah gereja yang beliau pimpin tidak ada api Roh Kudus? Ya maksudnya api dari ketua misi tersebut, api yang diyakini dari Roh Kudus tentunya. Tetapi apakah benar dari Roh Kudus atau tidak, tergantung buah-buah hidup orang tersebut. Ya, kamu diam, kamu perhatikan, Roh Kudus akan pimpin kamu. Apakah api itu api Roh Kudus atau bukan? Tuhan berkati. Wanita usia 54 tahun. Salam Pak Era, saya ingin bertanya, apa betul ketika Tuhan Yesus melakukan penghakiman terhadap orang percaya, hasilnya bisa serupa? 1. Penghukuman masuk ke kegelapan. 2. Tidak masuk ke penghukuman, bisa masuk ke kerajaan surga. Karena yang dihakimi tersebut adalah orang Kristen yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi belum sempurna selama hidup. Misalnya jatuh dalam dosa bohong, melakukan hubungan seks dengan pacarnya. Oke, bagaimana menurut Pak Eras? Begini, ini bicara soal penghakiman ya. Saya tidak menjawab sesuai konsep ibu ya. Jadi ada orang-orang yang tidak dipilih menjadi umat pilihan, tapi perbuatan mereka baik, tidak melawan Yesus. Karena yang tidak melawan kamu, kata Tuhan, di pihak kamu. Kalau mereka mengasihi sama seperti diri sendiri, mereka dihakimi bisa masuk menjadi anggota masyarakat. Sedangkan orang percaya itu harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus agar menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, kalau ada orang Kristen hidup dalam kebohongan, melakukan hubungan seks dengan pacarnya dan tidak bertobat atau dosa-dosa lain, ya tentu dia masuk neraka, dia nggak masuk surga. Itu tentunya. Ya, oke, saya kira jawabannya begitu. Ibu rumah tangga usia 50 tahun. Salam Pak, terima kasih untuk penyampaian firman Tuhan dari Bapak yang nempel di hati dan pikiran saya. Sempurna seperti Bapak, serupa dengan Yesus. Itu nempel di pikiran. Jujur setelah hampir 5 tahun mendengar khotbah-khotbah Pak Era, saya jadi nggak tahan kalau mendengar khotbah-khotbah seputar berkat dan mujizat. Doa ini dan itu, menyanyi lagu yang agak melo yang hanya menyenangkan telinga sendiri. Permisi Pak, ketika saya merenungkan menjadi serupa dengan Yesus, saya melihat kehidupan Yesus dalam Injil lebih sering berada di luar tempat ibadah. Lebih sering di jalan, di luar bersentuhan langsung dengan manusia yang buta, yang tuli, kerasukan setan, orang berzina, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menerapkan hidup seperti itu? Peduli dan menaruh kasih kepada jiwa-jiwa di luar sana. Halo, Ibu, usia 50 tahun sudah benar banget. Kekristenan kita itu digelar bukan di gereja, tapi diselenggarakan di dalam kehidupan setiap hari dari menit ke menit, dari jam ke jam. Itu sudah benar. Jadi kekristenan kita itu diterjemahkan dalam kehidupan konkret
melalui setiap peristiwa kejadian di mana kita merespon dalam setiap keputusan dan pilihan kita. Kita menyakiti orang atau memberkati orang. Oke, Tuhan memberkati. Roh Kudus akan tolong kita untuk mewujudkan kehidupan Yesus dalam hidup kita. Dari wanita usia 69 tahun sudah menikah, suami umur 70 tahun pensiunan di Solo. Pak Era, saya melayani sebagai pendoa di gereja. Saya kurang dengar, tapi masih bisa komunikasi. Suami pasca stroke 3 tahun lalu kena saraf. Bicaranya masih sering pusing, tapi fisik bagus, jalan normal. Saya izin bertanya, saya ingin menjual tanah saya yang ada di Lawang, Malang. Saya beli tanah itu 25 tahun lalu, nggak bisa manfaatkan. Tanah itu dekat rumah mertua yang usianya 88 tahun, sudah pikun. Tanah itu saya beli dari adik suami. Saya dan suami butuh uang buat berobat dan kita mau jual, dipersulit dengan saudara suami, alasannya masih ada ibu. Tanahnya dempet dengan rumah ibu, takut ibu kecewa. Tapi saya juga nggak mau menyakiti ibu, apalagi keluarga suami non-Kristen. Rumah ibu itu diwariskan adik suami, dan waktu mecah sertifikat, suami yang suruh bayar dan kita nurut. Sertifikat tanah saya atas nama suami dan saya simpan. Gimana ya Pak? Apa kita harus nunggu ibu dipanggil Tuhan untuk bisa jual tanah itu? Suami tidak dapat warisan juga dan tidak berharap warisan. Kita mau jual tanah yang kita beli. Saya minta 500 juta itu sudah di bawah pasaran. Adik suami malah nawar 300 juta. Kita bilang 400 juta tetap mereka nggak mau. Rasanya seperti ditekan kita Pak. Suami saya anak pertama, adiknya 2 orang. Suami saya Kristen dan kita menikah sudah 48 tahun. Arahannya adalah tetap dijual. Tetap pada angka 400 juta untuk adik dan 500 juta untuk orang lain. Kalau ada orang lain menawar lebih dari 400 juta atau sama dengan 400 juta dilepas. Kamu tidak akan menjadi batu sandungan dengan melakukan ini. Ini kejujuran. Kalaupun kamu mengalah, belum tentu kamu menjadi berkat karena orang-orang ini keras hati, egois. Jual. Dan ingat, hidupmu milik Tuhan. Kamu ingat uang itu harus kamu gunakan untuk Tuhan karena milik Tuhan. Kamu bela untuk Tuhan. Ya. Jadi kamu tetap jual 400 juta paling sedikit atau 500 juta. Tetapi kalau Roh Kudus bicara, terimalah yang 300 juta. Terimalah. Ya. Jadi pertimbangan saya tetap dijual dengan harga 500 juta. Itu di bawah pasaran. Ya, kamu tawarkan 400 juta ke adik. Kalau ada orang bisa 400 juta ya kamu bisa lepas. Tetapi supaya adikmu tahu kamu orang baik, 500 juta kamu tetap tawarkan di luar, bukan 400. Ya. Tetapi kalau Roh Kudus bicara, beri 300 juta kepada adikmu, berikan. Ya. Jika tidak, jangan. Kamu rugi 100 juta, tidak apa-apa. Kamu akan mendapat kesembuhan dan berkat lebih besar dari 200 juta kerugian kamu. Sebab adik itu serakah, rakus, memanfaatkan, mengintimidasi, pakai orang tua yang sudah pikun itu untuk mengintimidasi kamu. Saya ulangi, tetap dijual dengan harga tinggi. Itu pun sudah di bawah pasaran bukan? Tapi kalau Roh Kudus menggerakkan kamu untuk menerima 300 juta dari adikmu, kamu terima. Tapi ingat satu kalimat, jangan dicicil. Nanti akan panjang ceritanya. 300 harus cash atau 400 harus cash. Kalau dinaikkan lagi 350 juta, kamu tanya Roh Kudus, Tuhan izinkan, terimalah 350 juta. Rugi 100, 150, 200 juta, tidak ada artinya dengan berkat yang akan Anda terima lebih banyak, Bu. Tuhan memberkati. Oke, dari pria usia 37 tahun, 2 anak PNS Tangerang, Salum. Saya sudah menikah sama istri sudah 2 tahun, kondisi saya
selama menikah sering cekcok dan jarang berhubungan intim, dan juga gaji saya minta untuk uang jawabannya nggak enak, dan istri tidak cocok dengan orang tua. Setiap saya sampaikan nasihati istri, tidak dengar dan tidak bisa terucap di bibir saya, dan selalu menjelekkan kedua orang tua saya. Ketika saya ingin menasihati istri saya, tapi tidak terucap dari bibir. Jadi apakah ini saya kena guna-guna dari keluarganya ya Pak? Saya cukup sabar dan lelah, tapi sampai kapankah ini berlalu? Saya ingin istri saya itu bicaranya tidak terlalu kasar dan tidak menjelekkan saya dan orang tua saya. Aduh. Sudah punya 2 anak. Yang kamu lakukan sekarang hanya mencari Tuhan sungguh-sungguh, engkau bertumbuh dalam kekudusan dan kesucian, nanti Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar. Dan saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Sementara kamu harus bertumbuh dalam kekudusan dan kesucian dulu, ya, sampai kamu nanti akan mendapatkan pimpinan Tuhan. Ya, saya kira cukup itu saja. Oke, Tuhan memberkati. Pria usia 47 tahun. Salam Pak Eras, bagaimana sebetulnya penginjilan yang efektif? Menurut saya hampir semua orang non-Kristen juga sudah tahu kalau dalam kekristenan Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya jalan keselamatan. Karena kekristenan adalah agama mayoritas di dunia ini. Apa penginjilan lebih efektif kalau ditujukan pada banyak orang Kristen yang belum sungguh-sungguh percaya, cuma di kepala nggak sampai di hati. Mama saya yang umurnya sudah 70 tahunan juga mantan majelis gereja, ya, dalam kurung satu aliran, tidak benar-benar yakin kalau surga sungguh-sungguh ada. Bahkan malas kalau mesti dengar khutbah, bosan katanya. Sangat terikat juga dengan mamon juga. Kalau papa saya usia 80 tahunan non-Kristen, cenderung ke aliran tahu, malah nggak mau pegang uang sama sekali. Wow. Yang pertama, konsep penginjilan banyak orang salah. Penginjilan harus dilihat konteksnya. Pada zaman Paulus pergi ke sinagog, juga di kumpulan orang-orang yang menggeluti filsafat Yunani, debat di Athena, di Areopagus. Penginjilan itu berkonteks. Penginjilan di kota beda dengan di desa. Tetapi pada intinya penginjilan itu kesaksian bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan. Itu sudah pasti mutlak. Setiap orang menjadi saksi. Apakah benar Yesus itu Juru Selamat? Dan kesaksian itu bukan di perdebatan ucapan, bukan di apologetika, tapi di perilaku. Ketika seseorang mengenakan kehidupan Yesus, maka orang itu menjadi saksi Yesus yang benar. Oke, hanya itu jawaban saya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.